قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe agar mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judulnya kaum muslimin, bahwa yang terlibat pinjol itu mayoritas adalah orang-orang NU. NU di sini tidak lain adalah Nahdlatul Ulama. Dan kata siapa ini kaum muslimin? Kata orang NU sendiri, bukan kata Wahabi. Dan orang NU yang mengatakan seperti ini itu juga bukan orang yang biasa kaum muslimin. Artinya bukan orang awam, bukan kalangan awamnya, bukan sekedar anggota atau jamaah dari NU sendiri. Tapi yang mengatakan seperti ini adalah tokoh NU. Tokoh NU, dan nama tokoh ini juga cukup besar di kalangan masyarakat NU. Coba kita langsung saja simak videonya. NU bagus, menghantam Wahabi, menghantam paham yang mengajarkan sektarian, Pak, bagus itu. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Nah kaum muslimin, sampai di sini kita komentari dulu kaum muslimin ya. Kita tahu lah, yang mereka maksud sebagai Wahabi itu yang mana, kita tahu kaum muslimin ya. Yang mereka maksud sebagai Wahabi itu ya orang-orang yang anti syirik, anti bid'ah. Jadi kalau ada dakwah yang menyerukan tauhid, yang anti syirik, menyerukan sunnah, anti bid'ah, ya itu Wahabi bagi mereka. Meskipun mereka sendiri sebenarnya nggak paham dengan apa yang mereka sebutkan sebagai Wahabi. Coba, sejak kapan Wahabi itu mengajarkan sektarian? Nggak ada kaum muslimin ya. Justru Wahabi lah yang anti sektarian. Mana ada orang-orang yang mereka juluki sebagai Wahabi kalau membuat kegiatan ya, kegiatan dakwah, kegiatan apapun lah ya, pakai bendera yang namanya Salafi, yang namanya Wahabi. Mana ada bendera yang bertuliskan Wahabi Salafi? Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Apa ada majelis taklim yang diselenggarakan oleh mereka kemudian dibuat khusus untuk orang-orang Salafi, khusus untuk Wahabi? Nggak ada ya. Jangankan mengkhususkan seperti itu, benderanya saja nggak ada kaum muslimin ya. Apa ada pimpinan pusat, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan ranting dari orang-orang Salafi, orang-orang yang disebut Wahabi? Nggak ada. Jadi dari mana dasarnya mengatakan bahwa orang-orang Salafi atau orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu adalah mengajarkan sektarian? Nggak ada ya. Itu ngawur ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. NU hari ini, di masyarakat NU itu ada yang jadi korban terorisme. Terorisme apa? Terorisme ekonomi. Bomnya namanya pinjol. Yang terlibat pinjol itu mayoritas orang NU. Yang terlibat pinjol itu mayoritas orang NU. Nah, kalau ini nggak ngawur kaum muslimin ya. Jelas nggak ngawur. Karena apa? Karena mereka berbicara tentang fakta yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bisa dipastikan mereka lah yang tahu dengan kondisi diri mereka sendiri. Dan wajar kalau kondisinya seperti itu kaum muslimin ya. Mereka lah yang mayoritas terjebak pinjol, kasus pinjol ya. Wong yang terjebak dalam sesuatu yang lebih parah dari pinjol itu banyak kaum muslimin ya. Yang terjebak dalam praktek kesyirikan banyak. Gimana nggak terjebak dalam praktek kesyirikan? Wong kiainya, gusnya mengatakan bahwa memasang sajen itu sama saja dengan memasukkan BBM ke dalam tangki kendaraan. Coba ya. Kiainya, tokohnya
yang kemudian melegalkan kuburan palsu untuk didatangi, untuk diziarahi, untuk ngalap berkah di sana, untuk tawasul di sana, untuk baca yasin di sana, untuk baca tahlil di sana. Ya, dan itu jelas. Itu jelas. Faktanya itu banyak, ya. Kuburan satu orang bisa ada di beberapa tempat. Bukan hanya 1-2 tempat, bahkan puluhan tempat. Orang satu, bayangkan coba. Ya. Kemudian larung laut, ya, larung sesaji, menghanyutkan kepala binatang ke laut, ya. Kata mereka itu adalah adat yang harus dilestarikan. Kemudian kebo disebut sebagai kiai. Ya, coba. Ya, bagaimana mereka tidak terjebak dalam pinjol? Orang yang lebih prinsip masalah akidah, masalah tauhid saja mereka nggak paham, gitu loh, ya. Wajar. Ya, kemudian yang nggak sholat, coba. Yang nggak sholat, mayoritas yang nggak sholat, ya siapa lagi kalau bukan dari orang-orang Nahdlatul Ulama, dari orang-orang NU, ya. Bolehlah disensus, boleh dicek fakta di lapangan, ya. Pergi ke pasar ketika sholat Jumat terutama, ya, yang paling mudah itu, coba berapa banyak yang nggak datang untuk sholat Jumat, belum lagi sholat 5 waktu, yang Jumat saja nggak datang, apalagi sholat 5 waktu, ya. Dan dosa meninggalkan sholat ini, kaum muslimin, lebih besar daripada dosa mengerjakan pinjol. Lebih besar dari dosa makan riba, memberi riba, mencatat riba, saksi transaksi riba. Ya, lebih besar dosanya. Dan itu banyak. Dan coba datangi yang hobi judi offline. Ya, judi offline, bukan judi online. Yang judi offline, yang di rumah-rumah, apalagi di kampung-kampung, ketika ada hajatan warga, ya, coba datangi. Siapa mereka yang judi offline itu? Ya, ya mereka juga mayoritas. Ba'da maghrib ada selamatan acara baca yasin, ya, baca yasin di tempat hajatan. Ba'da isya'nya main kartu, ya. La ilaha illallah. Pagi acara nikah diisi ceramah, acara khitanan diisi ceramah, siangnya sudah dangdutan, dihibur sama joget biduan. Bapak-bapaknya yang pakai peci nyawer biduan. La ilaha illallah. Coba, itu fakta kaum muslimin, fakta. Ada nggak orang-orang yang disebut salafi, yang disebut wahabi yang seperti itu? Dengan jenggotnya yang panjang, yang berjenggot, ya. Kemudian dengan pakaian yang sopan, apalagi yang perempuan sampai bercadar, ya. Kemudian yang laki-laki celananya cingkrang di atas mata kaki. Ada nggak yang kemudian di panggung joget sama biduan, nyawer biduan? Atau yang perempuan karaokean? Ya, insya Allah nggak ada. Ya, dan bisa dipastikan nggak akan ada yang seperti itu. Kalau ada orang-orang yang disebut salafi, yang dijuluki wahabi, yang modelnya seperti itu, biasanya ini orang-orang yang malas ngaji. Ya, malas ngaji, jauh dari majelis taklim, jauh dengan teman-temannya yang semajelis taklim. Kalau dia dekat dengan majelis taklim, dekat dengan teman-teman yang biasa bermajelis taklim, nggak akan mungkin seperti itu. Ya, bisa dipastikan yang seperti itu. Ya, bisa dipastikan. Dan ini fakta kaum muslimin, ini fakta. Ya, nggak usah dibantah. Ya, nggak usah dibantah. Percuma, karena itu fakta. Insya Allah melihat di sekeliling kita dimanapun faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Tapi kemana suara NO nih? Mengatasi pinjol itu apa solusinya? Kita belum keluar, Pak. Kita belum keluar. Hari ini Bapak lihat zaman itu berubah, Pak. Dulu orang itu punya taksi kayak Bluebird itu betul-betul punya mobil, punya pangkalan, Pak. Di masa lalu nggak masalah. Tapi di masa sekarang hanya orang gila, Pak, yang mau bikin perusahaan kayak Bluebird itu. Kenapa? Lihat poolnya Bluebird di Mampang itu. Nah, kaum muslimin, kita cut videonya sampai di sini ya, karena ini bukan bicara masalah pinjol lagi ya. Ini sudah bicara masalah bisnis. Jadi jelas kaum muslimin, yang mengatakan bahwa yang terjebak pinjol itu adalah mayoritas orang-orang NU, itu adalah tokoh NU sendiri. Jadi ini bukan fitnah ya. Kalau kemudian dikatakan konten ini, video ini adalah video untuk memecah belah, maka iya, betul ya. Memang harus dipecah belah antara yang hitam dan yang putih,
antara yang hak dan yang batil. Memang harus dipecah belah. Jangan dicampur. Wala talbisul haqqa bil batil. Nggak boleh nyampur antara yang hak dan yang batil. Nggak boleh. Dan kalau mau lihat video fullnya kaum muslimin di sini. Ya, ini thumbnailnya, silakan dilihat versi fullnya. Dan cukup jelas kaum muslimin dari perkataan tokoh NU tadi ya, bahwa yang mayoritas terjebak pinjol itu adalah orang-orang NU, dan NU sendiri belum punya solusi, belum memberikan solusi. Padahal sebenarnya mudah kaum muslimin, mudah. Tanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar, pemahaman Islam yang benar. Insya Allah jangankan sekedar pinjol, ya, yang dosanya lebih besar dari pinjol pun akan mereka tinggalkan. Tapi selama kesyirikan tumbuh subur, kemaksiatan tumbuh subur, terutama meninggalkan sholat, meninggalkan menutup aurat, apalagi amaliyah-amaliyah bid'ah tumbuh subur, jangan harap mereka bisa lepas dari pinjol dan sejenisnya. Ya. Orang kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, menjalankan sholat dengan benar, maka insya Allah dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biarlah hidup miskin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Lebih mulia daripada kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaya pun tidak. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Pokok dari segala sesuatu, segala urusan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. Dan di dalam Al-Quran jelas dikatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan termasuk pinjol ini adalah perbuatan yang mungkar. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.